Mengapa Yesus harus turun ke neraka? Nah, saudara, sebelum saya berikan jawaban ini, ada baiknya kita harus memahami dulu apa itu neraka. Dalam Alkitab bahasa Ibrani, dunia orang mati diterjemahkan dari kata Sheol. Kata ini berarti tempat orang-orang mati atau tempat roh-roh atau jiwa-jiwa yang meninggal. Dalam Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani yang digunakan untuk neraka adalah Hades, yang juga merujuk pada tempat orang-orang mati. Ayat-ayat Alkitab lain dalam Perjanjian Baru mengindikasikan bahwa Sheol atau Hades adalah tempat sementara, di mana jiwa-jiwa menanti kebangkitan dan penghakiman terakhir. Di Wahyu 20 ayat 11-15 membedakan keduanya sangat jelas, di mana neraka adalah lautan api, tempat permanen dan tempat penghakiman terakhir bagi mereka yang tersesat. Sedangkan Hades adalah tempat yang sementara. So, banyak orang tidak memahami sehingga mereka menyamakan antara neraka dan Hades. Nah, mengapa di YouTube ini saya beri nama neraka? Karena umumnya orang tahu itu neraka. Jadi kalau bicara ke neraka dalam artian umum, sebenarnya bukan ke neraka, tapi ke Hades. Jadi saudara harus memahami ini dulu ya. Oleh sebab itu, saya akan memberikan sebuah pengertian yang lebih dalam, bahwa Hades memang tempat sementara karena hari penghakiman belum tiba. Nah, menurut J. Wesley Brill, dikatakan bahwa neraka adalah suatu tempat siksaan oleh sebab kelakuan jahat, tempat yang dikuasai oleh iblis, tempat siksaan bagi iblis, dan malaikat-malaikat yang jahat. Neraka tidak diciptakan untuk manusia, tetapi untuk iblis di awal dan para pengikutnya. Dalam Perjanjian Lama, neraka disebut Sheol atau dunia orang mati, alam maut atau kubur. Jadi neraka juga disebut untuk orang-orang mati di luar Kristus. Bisa paham? Nah, sekarang kita bahas mengapa Yesus harus turun ke neraka atau lebih tepatnya ke Hades. Berikut 5 alasannya. Yang pertama, untuk menggenapi kitab suci. Nah, di 1 Petrus 3, 18-19 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, saudara, jadi dalam 1 Petrus 3, 18-19 ini disebutkan, bahwa Kristus dibunuh dalam rupa manusia lalu dibangkitkan atau dihidupkan dalam roh, yang juga pergi memberitakan kepada roh-roh dalam penjara. Turunnya Yesus ke alam maut adalah bagian dari rencana keselamatan, menggenapi nubuat dan janji bahwa ia akan menyelamatkan umat manusia sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Yang kedua, alasan mengapa Yesus turun ke dunia orang mati. Dikatakan bahwa untuk menebus dosa hingga tuntas. Saudara, Ibrani 2, 14-15 dikatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah, saudara, kejatuhan manusia membawa umat Tuhan yang tadinya hidup benar jadi masuk ke dalam sebuah perbudakan dosa dan maut. Dengan turunnya ke dalam kegelapan maut, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, benar-benar mengalami hukuman yang seharusnya ditanggung. Sehingga di titik yang terendah, supaya kita dibebaskan dari belenggu dosa. Jadi tadinya yang kita hidup dalam belenggu dosa, kita dibebaskan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Katakan amin. Yang ketiga, menang atas kuasa maut. Ibrani 2:15 dikatakan, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Nah, saudara, dengan turun ke dalam maut lalu bangkit, Kristus Tuhan kita menunjukkan kemenangannya atas kuasa maut dan memberikan jaminan kebangkitan bagi setiap orang yang percaya. Jadi kita yang percaya pada Kristus, kita tidak mengalami kematian kekal. Kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Katakan amin. Yang keempat, memberi pengharapan bagi mereka yang sudah meninggal. Lihat kesaksian Petrus bahwa Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh yang dulu menolak. Menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan melampaui batas waktu dan ruang. Ia membawa kabar baik bahkan kepada mereka yang telah lebih dulu meninggal.
menunjukkan bahwa keselamatannya universal. Katakan amin. Yang kelima, memuliakan nama Allah. Allah meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama yang melebihi segala nama. Tertulis di Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, kemenangan Yesus atas maut adalah bagian terpenting dan di dalamnya adalah turunnya ke alam maut lalu bangkit. Memperlihatkan kemahakuasaan dan kemuliaan Allah di muka segala ciptaan. Kristus tidak hanya datang untuk mengajar dan menyembuhkan, tetapi juga untuk turun ke dalam kedalaman dosa dan maut yang kita alami. Di sanalah Yesus menanggung hukuman yang seharusnya menjadi milik kita, mematahkan belenggu maut dan membangkitkan kita dalam hidup yang baru. Ketika kita merasa terpuruk, ingatlah bahwa juru selamat kita, Yesus Kristus, pernah turun lebih rendah lagi dan oleh karena kasih-Nya, Yesus menuntun saudara dan saya keluar kepada terang dan kemenangan. Dan ingat baik-baik, Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Boleh katakan amin. Kiranya saudara bisa memahami apa yang saya berikan hari ini, dan semakin kita bersyukur, semakin hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.